Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Audia Aulia Pratiwi, NPM 2106 1042 122. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan janin di dalam kandungan untuk memenuhi tugas final mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dengan dosen pembimbing Ibu Mutmainah SPD MPD. Nah, teman-teman semua, yang pertama itu saya akan sedikit menjelaskan tentang proses perkembangan janin di dalam rahim. Yang pertama, dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Minggu pertama kehamilan dihitung sejak hari pertama menstruasi terakhir ibu. Pada minggu pertama, belum ada janin yang terbentuk di dalam rahim ibu. Dokter akan menghitung usia kehamilan ibu dari hari terakhir menstruasi hingga minggu ke-40. Selanjutnya, bulan kedua, dari minggu ke-5 sampai minggu ke-8. Bulan kedua, mulai ada fetus dalam perut ibu. Fetus dalam adalah janin yang berkembang perkembangan setelah fase pembuahan. Janin dalam kandungan telah berukuran besar sebesar biji jeruk dan terus tumbuh dengan cepat. Saat ini, jantung dan pembuluh darahnya mulai terbentuk. Selanjutnya ada bulan ketiga, dari minggu ke-9 sampai minggu ke-13. Pada minggu ke-9, perkembangan janin dalam kandungan selanjutnya yaitu telah berubah dari embrio menjadi fetus atau janin dengan ukuran lebih dari 1 inci, kira-kira sebesar buah zaitun, berbentuk seperti bayi. Masuk ke minggu 10, janin berukuran 1,5 inci dan sudah melompat di dalam rahim ibu dan berukuran sebesar buah prune. Pada minggu ke-11, perkembangan janin dalam kandungan sudah berukuran kurang lebih 2 inci. Kuku tangan dan kakinya pun mulai terbentuk. Memasuki minggu ke-12, si kecil telah tumbuh hingga 2,5 inci dan memiliki berat kurang lebih setengah ons dengan ukuran sebesar buah plum. Pada minggu ke-13, mama memasuki trimester kedua. Nah, selanjutnya ada bulan ke-4, dari minggu ke-14 sampai ke minggu 17. Di periode perkembangan janin dalam kandungan ini, ibu memasuki trimester kedua kehamilan. Mulai periode ini, perkembangan janin dalam kandungan tubuh lebih cepat atau lebih lambat dari teman-teman sebayanya. Selanjutnya ada bulan ke-5, dari minggu ke-18 sampai ke-22. Minggu ke-18, si kecil berukuran 5,5 inci dan beratnya kurang lebih dari 5 ons. Saat ini ibu bisa merasakan gerakan si kecil karena dia mulai aktif berputar, meninju, menendang. Si kecil juga mulai bisa menguap dan cegukan dan ibu mungkin mulai lebih bisa merasakan gerakannya. Nah, selanjutnya masuk bulan ke-6, yaitu minggu ke-23 sampai ke-27. Memasuki minggu ke-23, si kecil berukuran panjang 8 inci dan berat 1 pon lebih. Pada minggu ke-24, si kecil semakin menumpuk lemak di tubuhnya, sebagaimana tumbuhnya tulang, otot, dan organ-organ tubuh lainnya. Selanjutnya masuk ke bulan ke-7, minggu ke-28 sampai ke-31. Pada minggu ke-28, si kecil berukuran panjang 16 inci dengan berat badan 2,5 pon. Si kecil saat ini mulai bisa mengedip dan dia juga mulai bisa tertidur dan bermimpi. Nah, selanjutnya masuk bulan ke-8, minggu ke-32 sampai 35. Memasuki perkembangan janin dalam kandungan minggu ke-23, si kecil makin sering berlatih untuk bertahap hidup di luar rahim, misalnya dengan melakukan gerakan mengisap, menelan, bernafas, dan menendang. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu bulan ke-9, minggu ke-35 sampai 40. Akhirnya, ibu sampai ke bulan ke-9. Saat ini si kecil berukuran panjang 20 inci dan berat 6 pon. Sistem peredaran darah, otot dan tulangnya sudah matang untuk kehidupan di luar rahim. Tapi sistem pencernaannya belum siap karena ia masih mendapat suplai nutrisi dari ibu melalui tali pusatnya. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam perawatan bayi sesudah lahir. Nah, yang pertama itu merawat tali pusat. Perawatan bayi baru lahir yang pertama ialah merawat tali pusat. Setelah bayi dilahirkan, plasenta akan dipotong dan tali pusat akan diolesi dengan antiseptik agar tidak terjadi infeksi.
Yang kedua, kontak skin to skin. Perawatan bayi baru lahir ialah menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Di rahim ibu, bayi berada pada suhu lingkungan yang optimal yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh ibunya. Yang ketiga, merespon menyusui dini. Asupan makanan bayi yang paling pertama ialah susu. Dalam hal ini, perawatan bayi baru lahir harus memperhatikan menyusui sang bayi. Ibu dianjurkan menyentuh bayi dan menyangga ringan bagian bokong bayi. Biarkan bayi mencari sendiri puting ibu. Yang keempat yaitu rawat gabung. Rawat gabung adalah perawatan bayi dalam kamar yang sama dengan ibu pada hari-hari pertama setelah persalinan dan dilanjutkan setelah ibu dan bayi pulang ke rumah. Yang kelima yaitu perhatikan tidur bayi. Perawatan bayi baru lahir harus memperhatikan tidur bayi. Jika seorang dewasa hanya butuh tidur 8 jam dalam sehari, berbeda dengan bayi. Bayi baru lahir dapat tidur sampai total 20 jam dalam per hari. Nah, yang keenam, perhatikan kotoran pertama bayi. Kotoran pertama bayi setelah dilahirkan disebut dengan mekonium yang berbeda dengan fases. Namun itu normal. Bayi saat di dalam kandungan banyak menelan banyak cairan, sehingga kotoran pertamanya mungkin terlihat berbeda. Ini wajib diperhatikan pada perawatan bayi baru lahir. Yang ketujuh, memilih pakaian bayi. Kulit bayi sangatlah sensitif dan tipis. Perawatan bayi baru lahir hendaknya memakai pakaian pada bayi dengan bahan yang lembut. Selain itu, hendaknya menggunakan pakaian pada bayi dengan kain yang menyerap air dan tidak kaku. Selanjutnya, kedelapan, perhatikan kehangatan bayi. Bayi yang baru lahir butuh kehangatan dan kestabilan suhu tubuh. Oleh karenanya, ada teknik membedong bayi. Membedong dapat menjaga bayi tetap hangat dan membantu mengatur suhu tubuhnya. Yang kesembilan, mengenali isyarat lapar bayi. Perawatan bayi baru lahir selanjutnya ialah dengan memperhatikan isyarat lapar sang bayi. Bayi lapar akan menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap, dan lain-lain. Yang ke-10, perhatikan panca indera bayi. Anggota panca indera harus diperhatikan dalam perawatan bayi baru lahir. Kemampuan melihat bayi terbatas kisaran jarak 20-30 cm. Begitu pula dengan pendengaran. Fungsi pendengaran bayi telah cukup matang dalam bulan pertama. Nah, sedangkan lubang hidung bayi tidak perlu dibersihkan secara khusus, cukup mengelapnya saat mandi. Yang ke-11, waspada bayi kuning. Pada umumnya, bayi akan mengalami kuning pada usia 2-7 hari. Kuning yang perlu diwaspadai jika terjadi dalam 24 jam pertama setelah lahir, berlangsung lebih dari 2 minggu, disertai demam, sangat kuning, sampai telapak tangan dan kaki bayi. Selanjutnya, yang ke-12, ketahui kolik bayi. Kolik merupakan kondisi bayi menangis terus-menerus dan tidak dapat dihentikan. Bayi pada umumnya sering mengalami kolik pada pagi dan sore hari. Nah, yang terakhir yaitu mengatasi gumoh. Bedakan gumoh dengan muntah. Gumoh biasanya terjadi secara pasif dan keluar dengan sendirinya. Untuk mencegah terjadinya gumoh, sendawakan bayi, letakkan pada posisi tegak pada bahu atau pangkuan, kemudian tepuk-tepuk ringan punggung bayi setiap bayi setelah menyusu. Sekian video penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.